Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal bedah satu kebijakan raksasa dari pemerintah baru. Tapi caranya agak beda. Kita akan melihatnya bukan dari kacamata politik atau anggaran, melainkan dari jantung filosofi ekonomi Indonesia itu sendiri. Langsung aja ya ke pokok permasalahannya. Ada program super ambisius, namanya Program Makan Bergizi Gratis. Nah, pertanyaannya tuh bukan cuma soal anggarannya dari mana atau gimana teknisnya, bukan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah program ini beneran sejalan nggak sih sama prinsip-prinsip Pancasila? Terus, gimana cara kita menjawabnya? Biasanya kan kita lihat laporan pemerintah, dengerin opini pakar. Kali ini kita coba sesuatu yang beda. Kita akan pakai alat yang lebih unik. Kita akan membedah kebijakan ini seolah-olah kita semua lagi duduk di ruang ujian. Nah, ini dia program yang mau kita uji. Program Makan Bergizi Gratis, gagasan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan program ecek-ecek, tapi bagian dari sebuah visi yang besar. Klaimnya pun tegas, program ini adalah perwujudan ekonomi Pancasila yang jalan bareng sama agenda besar lain seperti hilirisasi. Tapi, klaim kan harus diuji ya, disinilah ujian kita dimulai. Dan kunci jawaban kita ini dia, sebuah soal ujian tengah semester beneran dari mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila. Keren kan? Jadi, ayo kita pasang kacamata mahasiswa dan kita bedah kebijakan ini secara kritis. Saya jamin bakal seru. Baiklah, layaknya mahasiswa yang baik, langkah pertama apa? Tentu saja, kita harus paham dulu apa tujuan resminya. Di atas kertas, program ini sebetulnya mau mencapai apa sih? Nah, ini dia tujuan utamanya. Berdasarkan studi kasus di soal ujian ini, tujuan ekonomi sosialnya adalah untuk menggenjot kualitas SDM Indonesia. Dan sasarannya spesifik banget, anak-anak sekolah, generasi penerus kita semua. Tujuannya mulia banget ya. Siapa sih yang nggak setuju kalau gizi anak-anak kita jadi lebih baik? Tapi tunggu dulu, soal ujian ini nggak sesederhana itu. Pertanyaannya, apakah niat baik saja sudah cukup? Apakah itu otomatis membuat sebuah kebijakan jadi sejalan dengan filosofi ekonomi bangsa kita? Sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Soal ujian ini memberi kita dua pilar utama dari sistem ekonomi Pancasila sebagai alat uji. Ayo kita bedah satu persatu. Pilar pertama, keadilan sosial. Ini penting banget. Ini bukan cuma soal angka pertumbuhan GDP yang naik. Intinya adalah, apakah kue ekonomi ini dinikmati oleh semua lapisan masyarakat atau cuma segelintir orang saja? Apakah kebijakan ini benar-benar mempersempit jurang kesenjangan? Pilar kedua, gotong royong. Ini adalah ide yang Indonesia banget. Ekonomi kita itu seharusnya seperti keluarga besar, saling menopang bekerja sama. Jadi pertanyaannya, apakah program ini mendorong semangat kolaborasi itu? Atau jangan-jangan malah menciptakan ketergantungan dan persaingan yang tidak sehat? Oke, pilar pengujiannya sudah jelas, keadilan sosial dan gotong royong. Sekarang, waktunya ujian yang sesungguhnya. Ayo kita letakkan program makan bergizi gratis ini di bawah mikroskop kedua prinsip tadi. Nah, disinilah perdebatan utamanya mulai panas. Di satu sisi, argumennya program ini menyentuh langsung masyarakat luas, para pelajar, jadi sejalan dengan semangat kesejahteraan bersama. Tapi di sisi lain, kritik yang diangkat dalam studi kasus ini tajam banget. Apakah ini solusi nyata atau cuma plester sementara yang nggak menyembuhkan akar masalah kemiskinan? Analisisnya nggak berhenti di situ. Soal ujian ini juga meminta kita melakukan analisis ekonomi politik. Artinya kita harus bertanya, di luar semua tujuan mulianya, siapa yang sebetulnya diuntungkan dan siapa yang berpotensi dirugikan oleh kebijakan raksasa ini? Slide ini merangkumnya dengan sangat baik. Yang jelas, untung. Tentu anak sekolah. Negara juga bisa dibilang memenuhi mandat sosialnya. Tapi, lihat potensi ruginya. Beban anggaran yang super besar dan yang lebih mengkhawatirkan, resiko dominasi oleh segelintir bisnis besar di rantai pasokannya. Bahkan, ada potensi dampak tidak langsung ke masyarakat adat jika sumber daya alam dieksploitasi untuk mendanai program ini. Dan kalau kita lihat konteks yang lebih luas, seperti yang disajikan dalam studi kasus, kritik-kritik ini jadi semakin relevan. Ada kekhawatiran nyata kalau program-program masif seperti ini, meskipun tujuannya baik, malah bisa memicu oligarki, merusak lingkungan, dan pada akhirnya memperlebar jurang antara pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Padahal, keadilan sosial adalah inti dari ekonomi Pancasila. Setelah menimbang semua argumen, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, soal ujian ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang paling fundamental. Yap, setelah melihat semua klaim, tujuan, dan kritik tajamnya, seluruh analisis ini mengerucut pada satu pertanyaan pamungkas. Dan inilah dia pertanyaannya. Bukan lagi sekedar apakah program ini baik atau buruk, tapi apakah ini adalah langkah yang tepat untuk kebangkitan ekonomi bangsa secara keseluruhan?
Soal ujian ini sengaja tidak memberikan jawaban, melainkan memaksa kita untuk berpikir. Sebuah pertanyaan yang sempurna untuk mengakhiri analisis kita hari ini. Kalau menurut Anda, apa jawabannya?